Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan pertolongan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita masing-masing, dan semoga kita semuanya berharap memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di babul muraqabah, bab senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat dari babul muraqabah. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Innakum lata'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian telah atau melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi sahabat Anas bin Malik memberikan nasihat kepada orang-orang, kepada manusia. Sesungguhnya kalian telah benar-benar, ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Yang dosa itu kalian pandang, kalian lihat lebih ringan daripada sehelai rambut. Jadi di masa sahabat ada manusia, orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa-dosa kecil. Ya. Sungguhnya kalian telah berbuat dosa-dosa kecil yang kalian anggap dosa-dosa kecil itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Ya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dahulu kami para sahabat menganggap dosa-dosa kecil pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk perkara-perkara yang sangat membinasakan. Coba bayangkan, ya. Dahulu para sahabat ketika melihat atau berbuat dosa kecil, mereka begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menganggap dosa kecil sebagai dosa besar. Tidak menganggap remeh, tidak menganggap sepele, tidak menganggapnya sebagai sehelai rambut. Ibarat kita kalau kita menemukan rambut, sisiran atau nyapu rambut, dibuang begitu saja, meremehkan. Ya, rambut rontok kemudian remehkan, dibuang.
Ya. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang begitu banyak manusia yang mereka begitu meremehkan perbuatan dosa-dosa kecil. Ya. Meremehkan dosa-dosa kecil. Padahal para sahabat mereka menganggap dosa kecil sebagai dosa besar. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sehingga apa? Ketika berbuat dosa kecil, mereka menganggapnya sebagai dosa besar, sehingga begitu menyesal, begitu sedih, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menganggap ringan sebuah dosa merupakan tanda lemahnya iman. Ya, ketika seseorang berbuat dosa kecil, berdusta, berbohong, ya, meremehkan orang lain, ya, dosa-dosa kecil lah, ya. Maka apa? Itu merupakan tanda lemahnya iman dan lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takutnya kecil. Kenapa? Ya kan dosa kecil, nggak apa-apa. Loh, maka terkadang ada anggapan orang mengatakan, udah nggak apa-apa, Allah kan maha pengampun. Ya, udah kita berbuat, naudzubillah. Ini perkataan syaitan, perkataan iblis. Bagaimana mungkin melegalkan, membolehkan perbuatan dosa dengan mengatasnamakan Allah maha pengampun? Ini salah dipahami. Padahal apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang udah berubah, nggak apa-apa udah, yang penting kan Allah Maha Pengampun. Ingat, ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berbuat kesalahan dan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa siapa? Mereka yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia terus bermaksiat kepada Allah, dia terus berbuat dosa, sedangkan dia mengharapkan ampunan tanpa bertaubat? Dapat nggak kira-kira? Loh ya nggak dapat. Maksiat terus jalan, berbuat dosa terus jalan, mendolimi terus jalan. Loh kok dia tidak bertaubat tapi mengharap ampunan dari Allah? Kira-kira dapat nggak ampunan dari Allah? Ya nggak dapat. Sama saja orang ingin dapat uang tapi nggak kerja, nggak mau beramal. Ya, nggak mau beramal. Saya pengen dapat uang tapi nggak mau kerja, sudah saya mau tiduran, saya mau rebahan, saya mau jalan-jalan saja, saya nggak mau bekerja. Loh nggak mungkin. Ya, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala baru Allah memberikan ampunan. Ya, Allah berikan ampunan. Ya. Maka orang-orang yang menganggap remeh sebuah dosa ini merupakan tanda lemahnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang menganggap dosa kecil sebagai dosa besar ini merupakan tanda kekuatan iman. Yo, dosa kecil kok dianggap besar? Wah, saya takut sekali saya sudah berbohong sama saudara saya. Misalkan. Saya takut sekali saya sudah meremehkan orang tadi. Saya sudah takut sekali saya sudah berdusta kepada fulan. Loh, dosa kecil sangat takut. Maka ini merupakan tanda keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda rasa takutnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah lebih dia takuti daripada yang lain. Ya Allah, saya sudah berbohong sama dia, saya dosa. Loh, ini jarang orang temukan kayak gini nih.
Ya Allah, saya sudah meremehkan dia, saya sudah merendahkan dia, ya Allah. Merasa menyesal, berdosa, bertaubat kepada Allah, meminta maaf. Nah, ini merupakan apa? Orang yang imannya kuat dan rasa takutnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, innal mu'min yara dzanbahu ka'annahu sakhra yakhafu an taqa alaih. Sesungguhnya orang beriman melihat dosanya itu seperti gunung yang besar, batu besar. Yang khawatir batu itu akan jatuh kepadanya, menimpanya. Ini perumpamaan seorang mukmin. Jadi orang mukmin melihat dosanya, meskipun itu dosa-dosa kecil, seperti gunung yang besar atau batu besar, ya khafu an taqa alaih. Yang dia khawatir kalau batu itu akan jatuh menggelundung melindasnya. Ini orang beriman. Sedangkan orang munafik, wal munafik yara dzanbahu ka'annahu dzubab marra ala anfi. Sedangkan orang munafik, mereka melihat dosa-dosanya seperti lalat yang nempel di hidung kemudian pergi cuma gitu ya. Ibaratnya gitu. Kemudian langsung pergi. Ini menunjukkan apa? Meremehkan dosa-dosa. Ini orang munafik. Maka tanda orang yang beriman kepada Allah, dosa-dosa kecil, mereka sangat takut kepada Allah dan mereka menyesal, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik ketika berbuat dosa kecil meremehkan. Lah, enggak apa-apa, tenang aja. Allah kan Maha Pengampun. Loh, dengan dalil Allah Maha Pengampun, padahal ampunan Allah diberikan kepada mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang paling besar rasa ma'rifatnya, rasa pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi ya adalah mereka para sahabat. Ya. Mereka para sahabat betul-betul luar biasa. Ya. Sangat cinta kepada Allah, imannya begitu kuat kepada Allah, rasa takutnya begitu kuat kepada Allah, dan apa? Rasa muraqabahnya tadi. Ya, rasa muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh ya Allah, saya sudah berbuat dosa kecil, Allah melihat. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa? Khawatir dosa kecil ini menjadikan dia tergelincir ke dalam kemaksiatan yang lain. Karena apa? Menganggap remeh dosa kecil, sehingga apa? Lah nggak apa-apa lah, maksiat lagi. Ya lah nggak apa-apa lah, terus bermaksiat kecil terus. Melakukan dosa-dosa kecil. Dengan menganggap apa? Lah nggak apa-apa lah. Kan dosa kecil, nggak apa-apa, dosa kecil. Terus akhirnya apa? Malah dia terbiasa melakukan dosa-dosa sehingga apa? Tidak terasa dosa-dosa kecilnya menumpuk menjadi dosa besar. Sehingga apa? Mengakibatkan dia terjatuh ke dalam dosa besar yang mengantarkannya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bertaubat kepada Allah. Loh, ini bahaya sekali. Jadi syaitan mainnya main lembut. Ya. Maka bagi orang yang beriman, ketika dia berbuat dosa kecil, dia pun senantiasa merasa takut kepada Allah, senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah, dan dia senantiasa mohon bertaubat ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa besar, yang kecil saja dia sangat takut, apalagi dosa besar. Sedangkan orang munafik, dosa kecil saja diremehkan. Sehingga apa? Mengakibatkan meremehkan dosa-dosa kecil, menumbuhkan tadi ya dosa-dosa kecil yang lain, sehingga apa? Ketika dikumpulkan menjadi dosa besar. Maka ada ibarat pepatah ya, kecil-kecil lama-lama menjadi bukit kan gitu. Ya kalau seandainya itu yang dilakukan adalah amal soleh kecil kan berarti membuahkan pahala. Lama-lama jadi pahala besar. Kalau seandainya dosa kecil terus dikerjakan, karena apa? Udah nggak apa-apa, dosa kecil nggak apa-apa, terus melakukan terus, dirutinkan dosa kecil itu tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi dosa kecilnya menjadi menumpuk menjadi dosa besar yang mengantarkannya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu
wa taala. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya Allahumma ighfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa ala niyatahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Ya. Yang kecil, yang besar, yang pertama kali, yang terakhir kali. Dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Allahumma firli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa ala niyatahu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.